Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Hidayatullah dengan NPM 2406812404. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika berorganisasi dalam etika Islam. Etika berorganisasi dalam Islam adalah tata cara bersikap, berperilaku, dan bekerja sama dalam organisasi berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Terus orang muslim yang terlibat dalam organisasi harus menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan keadilan agar tujuan organisasi tersebut tercapai dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini ada nilai-nilai etika berorganisasi menurut Islam. Yang pertama itu ada kejujuran atau asidik. Jadi setiap anggota organisasi harus jujur dalam ucapan dan tindakan. Dalam Islam, kejujuran adalah dasar dari kepercayaan dan keberkahan kerja. Terus di sini ada dalilnya yang berbunyi itu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Terus yang kedua itu amanah atau dapat dipercaya. Jadi setiap tugas dan jabatan adalah amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terus di sini ada dalilnya yang berbunyi, sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dari surat An-Nisa ayat 58. Terus di sini ada tanggung jawab atau mas'uliyah. Jadi anggota organisasi wajib melaksanakan kewajiban dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Dalam hadis yang berbunyi itu, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Bukhari dan Muslim. Terus di sini selanjutnya yang keempat itu ada musyawarah atau disebut syura. Islam menganjurkan untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan semua anggota merasa dihargai. Terus di sini ada dalilnya yang berbunyi dan urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dari surat Asy-Syura ayat 38. Terus di sini ada keadilan atau disebut adil. Jadi dalam organisasi setiap anggota harus diperlakukan adil tanpa membeda-bedakan kedudukan, jabatan atau status sosial. Terus di sini ada dalilnya yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dari surat An-Nahl ayat 90. Terus di sini yang keenam itu ada kerjasama dan tolong menolong atau ta'awun. Jadi Islam mengajarkan untuk saling membantu dalam kebaikan dan menjauhi perpecahan antara sama orang lain. Terus ini ada dalilnya yang berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dan dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Surat Al-Maidah ayat 2. Terus di sini yang terakhir yang ketujuh itu ada menghindari gibah dan fitnah. Jadi setiap anggota organisasi dilarang menjelekan, memfitnah atau menggunjing rekan lain karena dapat merusak keharmonisan dan kepercayaan. Terus di sini ada dalilnya yang berbunyi, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.
surat Al-Hujurat ayat 12. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari etika berorganisasi dalam etika Islam itu adalah mengajarkan bahwa organisasi tidak hanya bertujuan duniawi saja, tetapi juga sebagai sarana untuk berbuat baik dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai-nilai seperti jujur, amanah, adil, tanggung jawab, dan musyawarah harus menjadi landasan utama dalam menjalankan kegiatan organisasi. Terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.